Puji Tuhan saudara, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Sesuai dengan lagu yang baru saja kita naikkan bersama-sama. Apapun keadaanmu saudara saat ini, saya selalu katakan, mari kita berusaha untuk terus bersuka cita. Mari kita berusaha terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara, setiap perjuangan yang saat ini sedang kita alami bersama dalam hidup ini, semuanya punya jangka waktu saudara. Dan setelah itu, semuanya akan selesai, kita akan kembali bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya melihat kehidupan ini adalah sebagai suatu arena saudara, yaitu arena kehidupan. Berbicara tentang arena berarti saudara itu juga berbicara tentang suatu perlombaan, suatu pertandingan, di mana beberapa hari ini saudara sedang hangat-hangatnya pertandingan saudara di seluruh dunia yang mengikuti Olimpiade ini yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang saudara. Dan juga kita melihat Indonesia saudara ikut di dalam pertandingan ini, dan kemarin persis akhirnya Indonesia berhasil untuk mendapatkan medali emas. Wah, ini satu hal yang luar biasa, prestasi yang luar biasa saudara. Seluruh dunia, seluruh Indonesia semuanya bersuka cita. Termasuk dengan saya dan istri juga saudara, kami melihat pertandingannya secara langsung saudara melalui handphone. Dan itu kita begitu bahagia, kita begitu bangga saudara, karena Indonesia kembali berprestasi. Nah saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, kehidupan kita yang kita jalani dalam dunia ini adalah arena pertandingannya kita, arena kehidupannya kita saudara. Kalau bicara tentang arena saudara, tentunya di dalamnya itu pasti ada yang namanya perjuangan. Di dalamnya itu pasti ada yang namanya kelelahan, keletihan. Nggak bisa stop saudara, harus tetap terus berjalan mengikuti pertandingan ini. Bahkan di dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa kehidupan kita ini sama seperti gelanggang pertandingan. Jadi kita ada di tengah-tengah arena ini. Kita adalah orang yang sedang berlomba saudara, orang yang sedang bertanding. Karena itu sangat wajar sekali kalau saat ini mungkin kita pernah ngalamin yang namanya capek, lelah. Aduh Tuhan, rasanya kehidupan ini capek, lelah. Apalagi dengan keadaan demikian, kehidupan itu bukan makin mudah, makin sulit. Begitu pula dengan PPKM yang ada, masih dilanjutkan lagi Tuhan. Saya udah gak punya apa-apa lagi, saya bingung saya harus ngapain. Mungkin saya udah gak punya uang lagi, saya gak punya pekerjaan lagi. Bahkan mungkin saudara juga menderita sakit saat ini saudara. Saudara, saat ini saya hanya bisa berkata tetap bertahan. Dan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa saat ini kita sedang bertanding. Kita sedang berada di tengah-tengah arena. Ada satu hal yang unik saudara di pertandingan kali ini. Dikarenakan pandemi ini masih berlangsung, maka saudara di Tokyo, Jepang sana tidak ada penontonnya. Biasanya saudara, pada waktu pertandingan seperti ini, wah, orang dari seluruh penjuru dunia akan berbondong-bondong untuk mendukung negaranya saudara pada waktu mereka lomba. Dan tentunya itu akan terdengar sekali sorak-sorai, riuhan tepuk tangan. Dan hal itu pun akan mempengaruhi si petanding, si pelomba saudara. Karena begitu ia sedang bertanding, walaupun dia merasakan kelelahan, kecapean saudara, tetapi begitu mendengar semangat dari orang-orang yang menontonnya, begitu mendengar riuhan tepuk tangan orang-orang memberi support saudara, maka yang tadinya lelah dia akan kembali bangkit, adrenalinnya akan kembali bangkit, dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Namun hal yang menarik yang dialami para petanding-petanding kita saat ini adalah tidak ada penonton. Karena penontonnya hanya virtual saudara, lewat televisi, lewat handphone saudara, karena sedang pandemi. Sehingga
kita bisa menyadari saudara bahwa ini suatu hal yang unik sekali, dan tentunya tidak lagi bisa mendengar riuhan sorak-sorai secara langsung di stadion itu saudara. Nah saudara, pernahkah dalam kehidupan kita merasa seakan-akan kita ini sendiri? Kita ini tidak ada yang memberi dukungan kepada kehidupan kita. Tuhan, Engkau di mana? Hari-hari ini banyak sekali orang yang bertanya, sebenarnya Tuhan peduli gak sih sama hidup saya? Sudah saya sakit, saya gak punya uang, gak ada yang tolong, dan saya juga bingung masa depan saya bagaimana. Sampai saat ini pun mungkin bantuan juga belum ada. Saya bingung harus ngapain. Rasanya kok kayak Tuhan membiarkan saya. Rasanya kok kayak Tuhan itu gak ada di samping saya. Saudara, mungkin hal itu yang sedang dialami oleh engkau saat ini. Namun ingatlah saudara, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya Tuhan tetap memperhatikan kita dari surga. Malaikat-malaikatnya juga memperhatikan kita. Bahkan seakan-akan kalau seandainya Tuhan itu ada di dekat kita saat ini, Dia sebenarnya sedang memberikan kita kekuatan, sedang memberikan kita support. Ayo anakku, engkau pasti bisa melalui. Ayo anakku, walaupun saat ini engkau sedang sakit, walaupun saat ini engkau gak punya pekerjaan lagi, gak punya uang lagi, tapi tetap percaya, tetap berserah kepadaku. Biar imannya bisa semakin bertambah saudara. Jadi bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan ada, Tuhan melihat. Sama seperti petarung-petarung kita pada waktu ada di arena Olimpiade ini saudara. Mereka bertanding hanya dengan partnernya dan dengan pelatih dan juga ada lawannya. Tetapi saudara, tidak ada dukungan yang ia dengar secara langsung karena semua orang melihat secara online. Tetapi sebenarnya orang-orang sedang mendukung mereka. Nah saudara, karena itu jangan sampai kita merasakan hal ini. Saya mau katakan bagi setiap kita yang sedang mengalami kesepian, sedang mengalami keadaan yang membingungkan pikiran saudara, hati saudara, sehingga damai sejahtera itu tidak ada dalam hidup saudara. Saudara, saya mau katakan, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, tetap percaya dan lihat Tuhan sedang memperhatikan engkau. Setiap orang pasti pernah mengalami hal demikian. Dan mungkin saat ini adalah giliran saudara, giliran kita untuk merasakan hal ini. Saya selalu katakan saudara, jangan terlalu betah tinggal di dunia. Karena sesungguhnya tujuan utama kita ini bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara saudara. Karena itu kita bisa mengalami berbagai macam kesakitan, kelemahan yang terjadi karena kita masih hidup di dalam daging dan hidup di dalam dunia ini. Namun setelah semua ini selesai, kita bisa bertemu dengan Tuhan saudara. Tidak ada lagi yang namanya tangisan, tidak ada lagi yang namanya kesusahan, kesulitan saudara, karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Karena itu pastikan diri kita, persiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita saat ini, agar satu saat nanti kita dipanggil pulang waktu kita selesai dalam dunia ini. Pastikan bahwa Tuhanlah yang menjemput kita dan kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan seperti ini selanjutnya. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam setiap pertandingan yang ada, saudara tentu akan disiapkan reward, akan disiapkan hadiah. Dan biasanya itu hadiahnya juara 1, juara 2, juara 3. Dan dalam hal ini saudara, dalam Olimpiade ini kita lihat yang mendapatkan medali emas itu hanya satu, gak semuanya saudara. Nah, firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita dalam kita menjalani hidup ini. Bahwa barang siapa yang dia tetap bertahan, yang bisa berlari terus bersama dengan Tuhan apapun keadaan kondisi kita. Maksudnya adalah imannya itu tidak hilang, imannya itu tidak turun, tapi makin naik walaupun badai hidup menerpa kehidupan kita. Kita berlari saudara dengan sedemikian rupa, ini dalam hal spiritual saudara. Nah, dikatakan bahwa kita akan memperoleh reward. Rewardnya apa? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu saudara. Karena itu dikatakan larilah begitu rupa. Kalau saat ini imanmu mulai goyah, kembali kencangkan imanmu saudara. Kembali tingkatkan imanmu saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan
ada di samping kita, dan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, bahkan Ia juga mendengar setiap doa-doa kita. Ayat selanjutnya saudara, di ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Satu hal yang mau Tuhan inginkan ada dalam hidup kita adalah penguasaan diri. Hari-hari ini saudara, dengan keadaan yang susah, banyak orang akhirnya tidak bisa menguasai dirinya. Orang yang dulu mungkin sabar menjadi pemarah saudara. Kata-katanya nggak lagi penuh dengan kasih, tapi penuh dengan kasar saudara. Mengkritik sana sini semuanya, karena kesulitan yang menghimpit hidupnya saudara. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Penguasaan diri itu banyak sekali. Yaitu kita harus bisa menguasai diri supaya kita ini tidak takut. Aduh Tuhan, takut gimana ini masa depan saya? Jangan takut. Kuasai diri kita. Orang yang takut, orang yang selalu khawatir saudara, saya pernah katakan di saat menyembah yang sebelum-sebelumnya, itu akan membuat hati hidup kita itu menjadi membungkuk. Karena kita ini saudara terlalu banyak takut, terlalu banyak khawatir. Sehingga beban kekhawatiran, ketakutan itu bisa membuat hati kita jadi bungkuk. Dan kita tidak lagi merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Lepaskan itu semua saudara. Boleh khawatir, tapi sebentar aja, habis itu serahkan kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Biarkan Tuhan bekerja. Dan tentunya di sini dalam pertandingan saudara, kita butuh juga pelatih. Tuhan sudah berikan pelatih bagi setiap kita, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Tuhan naik ke surga, Dia katakan kita tidak ditinggalkan sendiri, tapi diturunkannya Roh Kudus, yaitu pribadi yang akan menolong kita. Nah, Dia adalah pelatih kita. Pada waktu ngalamin kesulitan saudara, maka Dia akan melatih kita untuk apa? Sabar, untuk tetap percaya, untuk tetap beriman, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Wah saudara, karena itu sama-sama saat ini kita mau belajar. Ayat selanjutnya di dalam ayat 25 saudara, kata-katanya demikian. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam setiap pertandingan saudara, orang rindu sekali untuk bisa memperebutkan hadiah, reward itu yang saya bilang saudara. Apapun itu rewardnya. Seperti Indonesia kita mendapatkan medali emas, itu reward. Tetapi dikatakan semua reward itu, semua hadiah itu adalah fana. Itu bisa hilang saudara. Tetapi yang harus kita seriuskan saat ini, kita fokuskan adalah bukan kepada reward yang kita lihat secara kasat mata, yang bisa hilang, yang fana. Tetapi ini adalah reward tentang mahkota kehidupan. Kita akan terima kapan? Pada waktu kita sudah menyelesaikan kehidupan kita sampai di garis finish saudara. Tetap memelihara iman kita. Jadi sebenarnya Tuhan tidak melihat bagaimana cara kita meninggal atau apa saja yang kita miliki saudara di akhir kehidupan kita. Kalau kita mungkin nggak punya kekayaan lalu kita meninggal, maka nggak masuk surga. Nggak kayak gitu. Atau mungkin kalau kita meninggal dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya uang, maka disebut kutukan. Enggak seperti itu. Tetapi dikatakan sampai garis akhir, yaitu mau keadaan kita sedang dalam keadaan yang baik, sehat, ataupun sakit, ataupun kita nggak punya apa-apa. Tapi yang penting adalah kita, iman kita ini bisa kita jaga sampai di garis akhir kehidupan kita. Merekalah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Waktu kemarin saudara, waktu melihat pertandingan bulu tangkis itu saudara, dan akhirnya Indonesia menang, bisa mendapatkan medali emas. Wah, dengan serentak saudara, kami itu bersuka cita, berteriak, "Wey, puji Tuhan, menang." Itu saja kami terharu. Dan setelah itu saudara menjadi trending topik sampai saat ini. Semua orang, saya katakan, di dalam sosial media saya semuanya memposting congratulations, selamat kepada dua orang ini saudara yang kita tahu yang bisa mendapatkan medali emas ini. Semua bersuka cita. Nah saudara, sadarkah pada waktu kita selesai dalam hidup ini, mencapai garis akhir dan kita pulang mendapatkan mahkota kehidupan,
bukankah Tuhan dan seluruh malaikat yang ada, mereka pun akan bersuka cita, bersorak-sorai. Karena itu saudara, saat ini siapkan hati kita, terus bersabar, terus bertahan dalam penderitaan yang kita alami. Sama-sama saudara, kita mau membawa iman kita kepada Tuhan, biar iman ini kita bisa jaga sampai di akhir hidup kita saudara. Dan selalu ingat, dalam setiap mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, kesulitan penderitaan ini saudara, bahwa kita sedang berada di arena pertandingan kehidupan. Dan saya berdoa bagi setiap kita, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kita dimampukan untuk selalu bisa bersuka cita dan bersyukur di dalam setiap keadaan kita.